video perkenalan dari anggota kami. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas mengenai hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disebut dengan PKPU. Agar materinya mudah dipahami, kami akan mengawalinya dengan ilustrasi sederhana. Selamat menyaksikan semuanya. Bagaimana ini? Perusahaan sedang mengalami kerugian. Uang kas juga hampir habis. Lalu, apa yang harus saya lakukan ya? Nah, ilustrasi tadi menggambarkan sebuah perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga mereka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya. Dalam kondisi tersebut, hukum di Indonesia menyediakan mekanisme penyelesaian melalui hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hukum kepailitan dan PKPU? Mari kita bahas bersama. Kepailitan adalah suatu keadaan ketika debitur yang memiliki sedikitnya dua kreditur dan memiliki utang yang telah jatuh tempo setelah dapat ditagih, dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan niaga. Dengan adanya keputusan pailit, seluruh harta debitur yang menjadi harta pailit yang nantinya akan dikelola oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas untuk dibagikan kepada para kreditur sesuai ketentuan hukum. Kepailitan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat, melindungi kepentingan para kreditur, serta memastikan pembagian harta debitur dilakukan secara adil. Syarat seseorang atau perusahaan dapat dipailitkan yaitu: pertama, debitur harus memiliki minimal 2 kreditur. Ketentuan ini bertujuan agar penyelesaian utang dilakukan secara adil kepada seluruh kreditur, bukan hanya kepada satu pihak saja. Kedua, debitur harus memiliki utang yang timbul karena perjanjian atau ketentuan undang-undang dan wajib untuk dibayar. Ketiga, setidaknya terdapat satu utang yang telah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih oleh kreditur. Terakhir, debitur berada dalam kondisi tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, sehingga kreditur dapat mengajukan permohonan pailit melalui pengadilan niaga. Dalam pelaksanaannya, hukum kepailitan didasarkan pada 4 asas utama. Yang pertama ada asas keseimbangan, yaitu melindungi kepentingan debitur ataupun kreditur secara seimbang. Yang kedua ada asas keberlangsungan usaha, yaitu memberikan kesempatan pada usaha yang masih layak agar tetap berjalan. Yang ketiga, asas keadilan, yaitu memastikan pembagian harta dilakukan secara adil kepada seluruh kreditur. Yang terakhir atau yang keempat, asas integrasi, yaitu menghubungkan hukum kepailitan dengan sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian kepailitan menurut hukum yang ada di Indonesia. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penunda Kewajiban Pembayaran Utang, tepatnya pada pasal 2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seseorang atau suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, debitur harus memiliki minimal 2 orang kreditor. Yang kedua, debitur tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang sudah jatuh tempo dan sudah dapat ditagih. Jika kedua syarat terpenuhi, maka permohonan pailit dapat diajukan ke pengadilan. Permohonan ini bisa diajukan oleh debitur itu sendiri ataupun oleh satu atau lebih krediturnya. Selain itu, dalam kondisi tertentu, kejaksaan juga dapat mengajukan permohonan pailit apabila dianggap untuk kepentingan umum.
Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kreditur tidak hanya satu jenis saja, melainkan terdiri dari kreditur konkuren, kreditur separatis, dan kreditur preferen. Khususnya bagi kreditur separatis dan kreditur preferen, mereka tetap memiliki hak atas jaminan atau hak untuk didahulukan meskipun mengajukan permohonan pilot terhadap debitur. Jadi, inti dari ketentuan ini adalah bahwa kepailitan tidak bisa ditetapkan secara sembarangan. Harus ada syarat-syarat tertentu yang dipenuhi dan prosesnya tetap dilakukan melalui putusan pengadilan. Permohonan pilot dapat diajukan oleh debitur sendiri maupun oleh satu atau lebih krediturnya dalam kondisi tertentu. Permohonan juga dapat diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum, Bank Indonesia terhadap bank, otoritas berwenang terhadap perusahaan efek, serta Menteri Keuangan terhadap perusahaan asuransi, serta dana pensiun dan BUMN tertentu. Apabila permohonan pilot dikabulkan, maka seluruh harta debitur menjadi harta pilot. Sejak saat itu, debitur tidak lagi berwenang mengurus hartanya karena pengelolaannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Berbeda dengan kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah kesempatan yang diberikan kepada debitur untuk menyusun rencana perdamaian dengan para krediturnya. Melalui PKPU, perusahaan masih memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi keuangannya tanpa langsung dinyatakan pilot. PKPU bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur agar dapat melakukan restrukturisasi utang, melanjutkan kegiatan usahanya, beserta mencapai kesepakatan pembayaran dengan para kreditur. Berbeda dengan kepailitan, dalam PKPU, debitur masih dapat mengelola hartanya, tetapi harus mendapat persetujuan dari pengurus. Debitur juga diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditur agar utangnya dapat diselesaikan tanpa harus langsung dinyatakan pilot. Dalam kepailitan, kurator bertugas mengurus dan membereskan harta pilot, kemudian membagikannya kepada para kreditur sesuai ketentuan hukum. Sedangkan dalam PKPU, pengurus mendampingi debitur mengelola harta serta membantu proses penyusunan rencana perdamaian dengan para kreditur. Dari ilustrasi dan penjelasan materi tadi, dapat dipahami bahwa kepailitan dan PKPU merupakan dua mekanisme hukum yang berbeda. Kesimpulannya, PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan utangnya melalui perdamaian dengan kreditur. Sedangkan kepailitan merupakan proses penyelesaian utang melalui pemberesan harta pilot apabila syarat-syarat telah terpenuhi. Sekian pembahasan materi dari kami. Semoga video ini dapat membantu kalian memahami hukum kepailitan dan PKPU. Terima kasih.